Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Semuanya sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang ceria. Bapak Ibu yang terkasih, sangat senang sekali pada pagi hari ini kita di Aula Maria di HKY, Hati Kudus Yesus, bertemu kembali setiap Selasa pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Romo Andres Kale, tulisannya Kaleja ya, tapi kalau bahasa Spanyol dibaca Kaleha. Kaleha SDB itu berarti dari Terikat Don Bosco. Dan beliau ada di Gereja Santo Mikael di Perak, Surabaya. Saya menyapa teman-teman yang ada di Zoom, tetap setia bersama dengan kami. Halo Ibu Gwen dan juga Bue, Pak Joni, Pak Adi, Pak Johan dari Los Angeles, Pak Yoyok dari Kudus, dan kemudian Ibu Juli dari Padang. Saya juga melihat Pak Rudi dari Jakarta ya, dan juga teman-teman yang tidak bahas, Pak Eko, dan kemudian saya juga lihat Ibu Lili dan semua yang hadir. Saya ucapkan selamat bergabung bersama dengan kami Komunitas Bunda Kudus Bindoman. Dan pada kesempatan pagi hari ini, bagaimanakah firman Tuhan akan berbicara kepada kita? Kita akan memuji Tuhan dulu bersama dengan Shirley dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yang di Zoom, shalom semuanya, selamat pagi. Boleh lambaikan tangan yang kedengaran suara saya. Shalom. Boleh untuk berpindah tempat, diisi yang di tengah dulu. Ibu-ibu yang di sebelah kiri, AC-nya sudah dikecilin jadi nggak dingin. Aman hari ini. Biar enak kita ya. Silakan diisi. Silakan Bu Ayu, Bu Linda, boleh dibantu untuk mengisi yang di tengah dulu. Sekali lagi, shalom semuanya. Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Dan ibu-ibu serta beberapa orang bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 32 bahwa Allah kita bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Ya. Sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar suara saya, boleh angkat tangan, boleh bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya ya, kita punya Allah yang hidup. Kasih tos dulu kanan kiri. Allahku hidup loh. Kasih tos kanan kiri. Allahku hidup loh. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, ku
segalanya dalam hidup kita. Yang mau menjadikan Yesus segalanya, mari lambaikan tanganmu. Lebih lagi kita mau memuji Dia. Dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan, Dia segalanya. Besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi katakan, Dia segalanya. Segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Semuanya boleh melihat. Oh, lihatlah siapa yang baik. Yesus baik. Amin. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Mari semua lihat. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi. Dicicip air madu yang manis. Sudah merasakan air madu yang manis? Katakan ke kanan kirinya, Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu. Mari kita mau tenangkan hati kita saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami punya Engkau Allah yang hidup. Allah yang begitu mengerti segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau merelakan dirimu sehingga kami beroleh hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu di dalam hidup kami. Kalau saat ini kami boleh ada Tuhan, kalau saat ini kami masih boleh hadir di tempat ini, bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Bahkan kalau saat ini Tuhan Engkau berikan anakmu yang terkasih Romo Andres untuk memberikan firman yang daripadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh ingin setiap kami boleh mengalami pertumbuhan. Saat ini Tuhan, apapun keadaan kami hanya mau pegang janji-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ada keselamatan di dalam pengharapan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Biarlah kami boleh masuk saat ini, untuk kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami punya Allah, penolong yang kami percaya. Sepanjang umur hidup kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap
masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, tanganmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Mungkin engkau ada dalam persoalan berat, percayalah Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Apapun masalahmu saat ini, datang pada Yesus. Percayalah, Dia yang menopang dan memberi kekuatan. Janjimu menopang hidupku, tanganmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Sebab Dialah penolong yang dapat dipercaya. Penolongku yang aku percaya. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Nyatakan syukurmu, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Benar Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terus bersyukur, berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari saat ini kami mau angkat tangan bagimu Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam
syukurmu dengan mulut lidah bibirmu. Terus puji Dia, terus nyatakan syukurmu. Selalu melengkapi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kesehatan kami, penyertaan yang setia, Kau yang menyertai kami. Terima kasih seperti Engkau sungguh baik Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu, ajaib sungguh ajaib. Kau nyatakan Tuhan apa yang tak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan syukur sebab kami tahu bahwa Engkau Allah di pihak kami. Amin. Bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan. Benar, Yesus. Bahwa saat kami boleh memandang Engkau, kami beroleh kekuatan yang baru. Ini iman kami Tuhan, ini keyakinan kami Tuhan. Terus kami mau serukan, terus kami mau nyatakan. Dengan memandang wajah-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, pegang setiap kami Tuhan. Jangan ada satu pun di tempat ini yang Engkau lepaskan Tuhan. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Kau, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Engkaulah harapan kami. Ya Pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatanmu anakku. Percayalah kepadaku dan bersandarlah selalu kepadaku. Datanglah kepadaku anakku, dan minumlah air yang aku sediakan. Sebab ketika engkau meminum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Terima kasih Tuhan. Kepada beberapa orang ibu di tempat ini Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau khawatir akan hal yang sama anakku? Mengapa engkau kurang percaya kepadaku? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka engkau akan beroleh kelegaan. Amin. Amin. Oh iya rata harana karala warala 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 syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beroleh sapaan-Mu. Kalau saat ini kami boleh mendengar sabda-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Dan biarlah di waktu-waktu yang akan datang ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan hati kami sepenuhnya sebagai tanah yang lembut, tanah yang siap untuk menerima benih firman-Mu yang akan Engkau taburkan melalui anak-Mu Romo Andres. Biar setiap benih ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh boleh menjadi benih yang akan tumbuh subur dalam hati kami, dalam hidup kami, bertambah besar dan menghasilkan buah dalam setiap aspek kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah saat ini, kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya seperti anak-anak di sekolah nyontek-nyontek. Saya tidak hafal. Saya tidak bisa hafal apa yang saya harus bicara, maka saya perlu bawa. Selamat siang semua. Selamat siang. Sebelum saya mulai dengan tema yang diberikan tentang harapan dan keselamatan, kita diselamatkan dalam harapan, bagus. Tapi sebelumnya saya mau cek, saya mau tahu apakah kalian setelah nyanyi yang tadi-tadi, kadang-kadang lagu-lagu itu membuat kita bangun, no? Tapi kadang-kadang lagu-lagu membuat juga ngantuk. Maka saya mau cek, apakah kalian sadar atau sudah mulai ngantuk? Hah? Sadar, tunggu, saya mau cek. Saya akan cerita. Mungkin ada orang yang sudah tahu cerita ini, tolong diam. Cerita ini punya 4 bagian. 4 bagian, oke?
4 bagian. Pertama, bagian pertama itu suami istri dengan motor. Suami yang pegang motor, istri di belakang. Maka begitu mereka jalan, istri pukul terus. Hei, terlalu cepat, saya akan jatuh. Dan pukul. Kemudian, itu tadi lampu merah kamu lewat, itu nanti polisi akan pukul terus. Kita hampir ini, jangan terlalu cepat, itu pukul terus. Akhirnya suami berhenti dan bilang, diam, siapa yang bawa motor di sini, kamu atau saya? Nah, itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua, di dapur, suami dan istri yang sama. Istri yang masak dan suami yang masuk, mulai mencicipi ke sini ke sana. Terlalu asing. Yang ini sup ini adalah air panas, itu tidak bagus. Dan mencicipi di sana, tidak ada rasanya. Yang mencicipi, terlalu pedas. Lalu istrinya sudah capek. Diam. Siapa yang masak di sini? Saya tahu kamu. Ini bagian kedua. Sekarang bagian keempat. Diam. Siapa yang cerita di sini? Saya atau kalian? Ada yang sadar, tapi ada yang ngantuk. Maka mereka yang protes dengan ketiga, itu yang bagus. Maka apa yang saya mau bicara pada siang hari ini juga 4 bagian. 4 bagian tentang harapan. Kita diselamatkan dalam harapan. Tadi saya dengar dengan perhatian lagu-lagu, meskipun tidak disebutkan kata harapan, tapi semua lagu-lagu dan semua doa-doa yang tadi termasuk harapan. Pertolongan dari Tuhan, janji dari Tuhan. Banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Dan itu membuat kita sungguh-sungguh berharap. Harapan. Tapi saya mau menjelaskan bagian pertama. Tidak semua harapan sama. Harus kita membedakan. Jangan pikir bahwa semua harapan sama. Tidak. Ada satu macam harapan yang sebetulnya itu keinginan duniawi. Seperti orang-orang sekarang tidak ada banyak pria, no? Tidak banyak wanita. Tapi mungkin kadang-kadang pria yang nonton sepak bola, mereka berharap bahwa tim mereka menang. Itu satu harapan yang sangat duniawi. Itu harapan yang seperti orang-orang yang punya harapan untuk, ada orang-orang muda, pria muda yang punya harapan yang bisa nikah dengan wanita yang cantik, putrinya orang kaya. Nah, itu harapan, no? Dan juga putri bisa harapan yang bisa nikah dengan pria yang ganteng dan juga punya posisi yang bagus. Dan itu semua harapan duniawi. Itu bukan sebetulnya harapan. Ada satu harapan yang sungguh-sungguh bagus. Satu keinginan bagus. Misalnya kita berdoa supaya perang-perang di dunia selesai. Supaya tidak ada perang, supaya orang tidak saling membunuh. Itu harapan yang indah, yang bagus. Atau harapan supaya tidak ada orang yang lapar di dunia ini. Supaya semua orang bisa makan, bisa anak-anak juga bergizi semuanya. Itu harapan yang bagus. Tapi itu bukan harapan yang menyelamatkan kita. Harapan yang kita disebut Christian hope, harapan Kristiani adalah harapan untuk mencapai keselamatan. Yang sungguh-sungguh harapan untuk kita bisa ke surga. Harapan yang bicara tentang kekudusan. Dan harapan itu hanya kita bisa menemukan dalam Tuhan Yesus. Harapan itu yang sungguh-sungguh harapan. Karena itu adalah harapan untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara. Bukan untuk ke dunia ini.
tapi harapan yang kekal. Maka kita tadi nyanyi dan minta dari Tuhan supaya sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Supaya kita bilang harapan kita adalah Tuhan Yesus. Dan yang kita sekarang mempersiapkan diri dalam masa prapaskah dengan pantan dan puasa, dengan doa dan ini, mempersiapkan diri untuk memenuhi satu harapan. Satu harapan yang akan datang pada hari kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus memberi kepada kita semua satu harapan. Bahwa kita juga akan bangkit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang janji. Dan kalian yang makan dari tubuhku dan minum dari darahku, kalian tidak akan pernah mati. Dan kalian yang mati bersama saya akan bangkit bersama saya. Itu adalah harapan yang menyelamatkan. Dan itu adalah harapan yang sungguh-sungguh. Bukan untuk nikah dengan A atau dengan B. Ke pertandingan dimenang A atau B. Itu adalah harapan hal-hal yang kecil. Itu adalah hal-hal yang di dunia. Maka apa yang sungguh-sungguh kita bicara tentang harapan yang menyelamatkan. Pertama, karena harapan itu disertai cinta kasih akan Allah dan percaya kepada Allah. Maka itu adalah yang kita dari kecil belajar, iman, harapan, dan kasih. Kita percaya pada Allah dan kita mengasihi Allah, maka kita punya harapan bahwa Allah itu akan menyelamatkan kita. Tapi kita harus itu percaya dan mencintai Allah. Dan makanya saya bilang lagu-lagu yang tadi itu penuh harapan. Meskipun kita tidak sebutkan kata itu, tapi bicara tentang cinta kasih, bicara tentang iman, bicara tentang Tuhan Yesus yang ada bersama kita. Itulah harapan yang benar, yang disertai cinta kasih Allah dan iman akan Allah. Orang yang tidak percaya kepada Allah, harapan mereka kosong. Orang yang tidak mencintai Allah, harapan mereka kosong. Dan di dunia ini ada banyak orang yang tidak punya harapan. Nanti akan bicara lagi tentang hal itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak percaya. Tapi kita yang kumpul di sini, saya yakin bahwa tidak kumpul di sini hanya untuk nyanyi-nyanyi, bagus, lagu-lagu indah, bagus. Lebih baik tinggal di rumah. Kita berkumpul di sini karena mencintai Allah dan Bunda Maria. Kita berkumpul di sini karena percaya kepada Allah. Mau memuji Allah, mau menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Karena kita mencintai Allah dan kita percaya bahwa Allah akan membantu kita. Maka dari situ muncul harapan kita. Tanpa kasih, tanpa iman, tidak ada harapan. Kedua, harapan kita ini, sekali lagi, saya harus ulangi, tidak berdasarkan kemampuan kita. Bukan karena kita mau berharap, karena kita menunggu sesuatu akan terjadi. Harapan kita berdasarkan Allah sendiri. Karena Allah yang menjadi manusia. Allah yang mencari kita. Allah itu yang menjadi manusia, putra Allah, yang tinggal bersama kita, bahkan meninggal karena kita. Dan Allah Bapa
Santo Yohanes bilang, begitu besar cinta kasih Allah dan dia mengorbankan putranya demi keselamatan manusia. Wah, itu berarti harapan kita punya dasar yang kuat. Karena Allah mencintai kita. Karena Allah membuat putranya, sabda Allah, menjadi manusia. Dan Allah itu yang menjadi manusia adalah harapan kita. Satu-satunya harapan kita. Karena dia menghapus dosa-dosa kita. Karena dia mengorbankan diri untuk kita. Maka harapan kita tidak berdasarkan kemampuan kita atau keinginan kita. Tapi berdasarkan Allah sendiri. Berasal dari Allah. Tapi harus kita juga tambahkan di sini bagian kedua. Itu adalah poin ketiga dari bagian kedua. Jangan khawatir, nanti yang ketiga ada juga, saya tidak akan melewati. Saya harus bilang, ya harapan tergantung pada Allah. Tapi kita harus juga kerjasama dengan harapan itu. Tuhan memanggil kita. Tuhan mencintai kita. Putra Allah menjadi manusia. Ya, tapi kita dengar dari Injil hari-hari ini, kalau kalian pergi ke gereja setiap hari, melihat bahwa orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin umat itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka tidak percaya. Mereka tidak mau. Dan anggap Yesus itu lebih baik kita membunuh dia karena dia merusak bisnis kita. Lebih baik kita membunuh dia, no? No, kita harus juga kerjasama. Kita harus mendengarkan sabda Allah. Kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Kita harus berdoa dan bilang, aku sungguh-sungguh percaya. Aku sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Kalau Allah sudah membuat yang terbaik dan putranya Tuhan Yesus membuat hal yang luar biasa. Dan kita juga dikasih Roh Kudusnya. Kita menerima Roh Kudus. Dan kita tidak buat apa-apa. Kita tidak maju. Harapan itu tidak laku. Itu membuat saya ingat. Seringkali kalau ada misa wilayah atau lingkungan atau pertemuan tertentu. Di tempat-tempat tertentu selalu ada door prize. Dan ada satu orang yang dia masuk dan dia melihat banyak hadiah. Dan kemudian orang dipanggil, no, 37, 48, dan orang dapat hadiah. Dan dia berusaha untuk pergi ke setiap misa lingkungan, setiap pertemuan, tapi dia tidak pernah dapat door prize. Kenapa dia tidak dapat door prize? Maka dia pergi mencari Tuhan. Hei Tuhan, saya sudah berkali-kali masuk, tapi itu tidak pernah, namaku tidak pernah dipanggil. Saya tidak pernah dapat door prize. Kenapa? Dia tetap datang. Tidak dapat door prize. Akhirnya datang lagi kepada Tuhan untuk mengeluh. Protes. Akhirnya Tuhan bilang kepadanya, teman, pertama-tama kalau masuk harus ambil nomor di pintu. Kalau kamu tidak ambil nomor di pintu, pasti tidak dapat door prize. Ambil nomor. Mungkin ada banyak orang yang mau selamat tanpa ambil nomor. Ambil banyak orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan, tapi dari dirinya tidak ada usaha apapun. Nanti kita selamat, tidak apa-apa. Kita harus juga kerjasama, harus collaboration dengan rahmat Tuhan, dengan keselamatan dari Tuhan. Sekarang poin yang ketiga. Saya tidak lupa, jangan nanti ada orang yang lupa. Ada bagian yang ketiga, ada juga 3 nasihat.
3 nasihat. Pertama-tama, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh kerjasama dengan Tuhan, menjawab dan menjadi setia pada harapan itu. Pertama-tama, ada satu hal yang nama detachment. Berarti kita harus melepaskan diri dari hal-hal duniawi. Tadi saya pinjam dari sakristi buku ini karena prefasi masa prapaskah yang kedua, ya mungkin kalian juga dengar. Dibilang begini, no? Orang percaya tentang harus diselamatkan. Tapi supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Kenapa ada kata-kata itu? Karena seringkali kita terlalu tergantung pada hal-hal yang bersifat sementara, pada hal-hal duniawi, pada hal-hal yang tidak kita perlukan untuk keselamatan, pada hal-hal yang mungkin membawa kita ke neraka daripada ke surga. Memang kita tahu dan kita lihat seringkali manusia lebih tergantung pada uang, pada kekuasaan, politik di mana-mana. Jangan pikir, wah orang ini Spanyol tidak mengerti tentang politik di sini di Jakarta. Saya sudah 10 tahun di Istanbul, di Turki, 5 tahun di Manila, dan juga cukup banyak tahun di Spanyol. Maka saya melihat di mana-mana politik, orang tidak mencari untuk melayani umat, masyarakat, mencari kekuasaan. Semua di mana-mana mencari kekuasaan dan kekuasaan. Belum selesai hitung-hitung, partai-partai kecil sudah lari ke sini, lari ke sana, sudah mulai bicara ke sini, mulai bicara apakah kami bisa juga bisa kerjasama di sini, bisa kerjasama di sana. Semua mencari kekuasaan. Kalian tahu binatang yang paling kaya? Beruang itu binatang, beruang. Tapi itu bagi seorang beriman tidak boleh. Kalau kita tergantung pada hal-hal duniawi dan hal-hal yang seringkali bersifat dosa, itu berarti kita tidak mengikuti harapan yang benar. Tapi harapan yang benar berarti kita lebih tergantung pada hal-hal yang bersifat kekal. Bukan yang bersifat sementara. Tapi hal-hal yang bersifat kekal. Hal-hal yang seperti di Bapa kami. Apa yang kita minta kalau kita berdoa, Bapa kami, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kita. Berikanlah kepada kita makanan yang secukupnya. Makanan yang sehari-hari. Bukan di samping yang kita punya di piring di sini. Wow, tapi di sini punya banyak. Itu lebih baik kita tergantung pada hal-hal kekal. Pada hal yang menyatukan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria. Yang menyatukan kita dengan Allah. Seringkali manusia susah kita membedakan hal itu. Dan seringkali kita juga, ya kita jujur, seringkali kita sedikit iri hati dengan mereka yang punya rumah yang lebih bagus daripada kita, uang lebih banyak daripada kita, kendaraannya hebat sekali, lebih hebat daripada kita. Dan kita muncul seperti itu. Dan seharusnya tidak. Saya pernah baca satu cerita
anak-anak miskin main bola plastik di dekat pom bensin. Dan mereka di sana main bola ke sini, bola ke sana. Tiba-tiba ada kendaraan yang bagus, yang mewah. Anak-anak tertarik dengan kendaraan, tetapi mereka tetap main. Tiba-tiba jendela mobil mewah itu turun, muncul wajah seorang kaya, seorang anak kaya. Anak kaya itu dari jendela melihat anak-anak main-main bola. Seperti dia pengen juga main bola. Dan anak-anak kaya bilang, wah ini kaya ini, si kaya ini. Kamu main bola? Dan dari mau? Tapi kita tukar. Tukar apa? Kami membiarkan kamu main bola kalau kamu bisa naik kereta mewahmu. Anak itu dia silakan naik ke kereta mewahku. Dan dia membuka pintu. Anak kaya itu tidak punya kaki. Kaya, tapi tidak punya kaki. Dan anak itu pengen main bola dengan anak miskin. Tapi anak miskin melihat, lebih baik tidak apa-apa. Mereka lebih baik miskin daripada tidak punya kaki. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat hal-hal itu. Kita melihat bahwa, oh dia kaya, kita miskin. Oh ya, tukar tempat. Tukar tempat. Kalian naik semua ke mobil itu tanpa kaki. Tidak mau. Maka ada banyak keadaan dalam kehidupan kita yang kita tidak menghargai kemiskinan kita atau keadaan kita atau penderitaan kita. Tapi hal-hal itu membuka kita untuk berharap pada Tuhan, pada Allah, pada Tuhan Yesus. Bukan berharap pada hal-hal duniawi, tapi kita berharap pada hal-hal surgawi, hal-hal yang bersifat kekal. Mau satu contoh lagi? Mungkin ini contoh yang lebih terbiasa, mungkin kalian sudah dengar. Antara dua pulau, ada orang kaya yang mau menyeberang dan tidak ada sarana yang lain, ada hanya seorang muda yang punya apa itu namanya, bukan kapal, itu perahu kecil, no? Untuk 2 orang, 3 orang. Ayo bawa ke sana. Nah orang itu dengan harus duyung, no? Pelan-pelan. Dan orang yang lain itu, kamu tidak punya di sini itu motor, tidak punya. Pues kan tanpa motor ini bisnis ini tidak bagus, kamu tidak punya apa-apa. Lalu orang kaya itu sudah di tengah jalan ambil HP, tidak ada di sini jaringan. Dan anak muda melihat alat itu. Ini HP. Kamu tidak punya HP? Tidak. Tidak punya HP, abad 21 tanpa HP, tanpa motor, tanpa HP, hidupmu tidak ada. Mungkin di rumah punya komputer? Tidak punya komputer. Hidupmu tidak ada gunanya. Tanpa komputer, tanpa HP, tanpa motor. Tiba-tiba bicara seperti itu, ada gelombang, perahu kecil itu terbalik, kedua-duanya jatuh ke dalam air. Tapi anak muda itu berenang, pluk. Beberapa detik sudah pegang lagi kepada perahu. Yang kaya itu, bantulah aku. Bapak tidak bisa renang, tidak bisa. Pues hidup Bapak tidak ada gunanya. Hidup Bapak tidak ada gunanya. Apa yang lebih penting untuk kehidupan anak itu? HP, komputer, itu yang penting adalah bisa renang. Pues seperti itu hal-hal surgawi, hal-hal yang bersifat kekal. Kadang-kadang kita pikir itu tidak penting. Tidak penting pergi ke gereja,
Tidak penting mengaku dosa. Tidak penting. Tapi padahal itu adalah seperti renang. Kalau kalian tidak renang, mungkin nanti keselamatan sudah tidak tahu kemana. Harus ikuti hal-hal ini. Kedua, dari poin ketiga, poin kedua, dari bagian ketiga. Kita harus percaya pada doa-doa kita. Kita harus berdoa karena tadi saya bilang kita mencintai Allah dan kita percaya pada Allah. Maka harapan juga masuk ke sini. Kita berdoa dengan harapan. Karena ada orang yang tidak berdoa karena pikir tidak ada harapan. Atau ada orang yang berdoa tapi seperti tidak tahu nanti apakah Tuhan dengar, tidak dengar. Kita harus berdoa dengan harapan. Dengan berpikir bahwa Tuhan Yesus dengar. Bahwa berpikir kalau Bunda Maria dengar, dan berpikir bahwa orang-orang kudus dengar, dan berpikir setiap kali kita rayakan Ekaristi, dan kita berdoa di depan sakramen Maha Kudus, kita harus berpikir dan yakin bahwa Tuhan dengar. Itu berarti berdoa dengan harapan. Karena sering kali kita berdoa, beberapa hari juga bicara Injil seperti itu. Bertele-tele. Tuhan Yesus bilang, jangan kalian berdoa bertele-tele, bla 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 bla. Itu apa? Harus berdoa dari hati ke hati. Harus belajar berdoa tanpa banyak mulut bla 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 bla, tapi dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria, dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus. Kalau kita berdoa seperti itu, banyak mujizat. Tuhan akan dengar doa-doa kita. Tidak perlu kita banyak kata-kata, tapi kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat. Di satu gereja, bukan di gerejaku, saya masih hidup, tapi di satu gereja ada 3 orang yang pada saat yang sama kena kanker. Satu bapak yang tidak pernah ke gereja. Satu bapak yang jarang-jarang ke gereja, kadang-kadang ke gereja. Dan yang ketiga adalah Romo Paroki. Lalu umat melihat mereka bertiga berdoa bersama. Dan umat mulai bicara satu sama lain. Mari kita lihat siapa yang sembuh dulu. Berarti yang sembuh dulu berarti itu yang berdoanya dengan lebih bagus dan Allah mendengarkan dia. Maka umat memperhatikan bagaimana hasil dari doa 3 orang itu. Ternyata orang yang tidak pernah ke gereja 1 minggu sudah sembuh. Semua orang di gereja, kami yang pikir orang ini yang tidak percaya, tidak ini sekarang sudah sembuh. Orang yang jarang-jarang ke gereja 1 bulan sudah sembuh. Wah, orang itu juga doanya terdengar oleh Tuhan. Dan Romo 1 tahun kemudian meninggal karena kanker. Dan semua umat, berarti Romo itu yang doanya tidak terdengar. Doanya seperti bertele-tele juga. Tapi apa yang terjadi? Bahwa umat dari situ mereka begitu mereka meninggal yang pergi ke surga, mereka selalu tanya kepada Tuhan, kenapa terjadi seperti itu? Berarti Romo mereka itu tidak baik. Dan Tuhan Yesus harus menjelaskan. Ya, sebetulnya Tuhan Yesus hanya mendengarkan doa 1 orang. Doa dari Romo. Karena Romo tidak pernah minta penyembuhan untuk dirinya sendiri. Romo minta penyembuhan untuk 2 orang yang lain.
terutama untuk orang itu yang tidak pernah ke gereja. Romo minta supaya orang itu sembuh dan percaya. Minta untuk yang kedua supaya sembuh. Dan dia bilang, saya mempersembahkan hidupku demi kebaikan umatku. Maka Allah mendengarkan doa dari Romo, bukan dari dua orang yang lain. Bagi mereka yang bicara tentang Romo itu, Romo itu, no? Itu berarti bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dan begitu banyak orang yang berdoa bukan untuk diri sendiri. Berdoa untuk anak-anak, untuk cucu, untuk orang tua, untuk sini, untuk sana. Dan kita harus percaya bahwa semuanya itu sungguh-sungguh bekerja. Sudah capek? Saya sudah capek. Cerita yang terakhir tentang hal-hal ini, itu pengalaman dari seorang ibu yang punya putri SD. Lalu mamanya melihat putri, sebelum pergi tidur, dia berlutut di sampingnya tempat tidur. Dan mamanya melihat dengan bangga, putriku akan berdoa. Dan putrinya mulai berdoa, ya Tuhan besok kami ada ujian dan tolong supaya guru-guru membuat ujian yang sederhana karena saya tidak banyak belajar dan saya tidak tahu. Maka semoga guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang gampang. No, lebih baik saya Tuhan, tidak. Saya mohon supaya besok guru lupa tentang ujian, maka dia datang dan kami tidak dapat ujian karena dia lupa. Atau lebih baik, Tuhan saya mohon supaya guru sakit dan tinggal di rumah dan dia tidak datang. Akhirnya ibu harus terlibat dan bilang, selesai itu bukan doa. Kamu mengurus kehendak Allah. Tidak seperti itu. Tapi siapa yang bilang antara kita bahwa kita tidak mau mengurus kehendak Allah? Siapa yang bilang bahwa seringkali doa-doa kita mau mengurus dan bilang kepada Tuhan seharusnya begini. Padahal kita berdoa, Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Tidak, harus jadilah kehendak-Ku. Hati-hati dengan doa. Kita harus percaya bahwa doa itu indah, harus berdoa yang benar, dan kita harus kita harus percaya bahwa doa itu sungguh-sungguh bisa membantu kita. Itu adalah harapan yang benar. Tapi tentu saja kita harus menyadari hal yang ketiga supaya harapan itu bisa menjadi besar dalam kehidupan kita. Harapan harus membuat kita kerja keras. Harapan harus membantu kita kerja keras. Orang yang tidak kerja keras berarti juga harapannya tidak bagus. Karena orang yang punya harapan, bukan tadi saya bilang, jangan pikir bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Kita harus juga ikut serta, no? Dan itu juga adalah satu tanda bahwa kita punya harapan yang benar. Kenapa? Karena kita kerja keras, karena kita sabar, karena kita tekun, karena kita tidak lagi karena ada satu dua kesulitan, kita tidak mau lagi maju, tidak mau lagi kerja, no. Harapan membuat kita sungguh-sungguh kerja lebih keras. Dan tentu karena harapan itu membuat kita lebih sering datang untuk pengakuan dosa. Datang untuk pengakuan dosa. Kita sudah tahu semua bahwa kita selalu bilang, wah orang Katolik Indonesia, orang Katolik napas. Apa itu napas? Kalian tahu, no?
Natal, Paskah. Tidak baik. Tidak baik. Pengakuan dosa ada di sini sebagai sakramen untuk membantu kita sungguh-sungguh untuk harapan. Karena kita pikir dengan 2 kali setahun cukup, saya bilang tidak. Ada orang-orang karena punya harapan, iman, dan cinta kasih kepada Tuhan yang kuat, pergi mengaku dosa setiap bulan bahkan setiap minggu. Apakah itu berarti orang banyak dosa? Oh tidak, bukan banyak dosa. Harapannya besar sekali. Dan itu dibuktikan dalam kenyataan, dalam hidup sehari-hari. Philippines, waktu saya di sana, di satu sekolah kami, anak-anak dengan beberapa romo pergi ke pantai. Ternyata ada satu gelombang datang tapi kembali dan menarik beberapa anak ke dalam. Dan anak-anak itu tidak tahu renang. Maka mereka teriak, wow, takut, bla bla bla. Romo-romo ada di sana, aduh. Tapi satu anak muda, teman kelas, dia yang berenang sampai ke dalam, keluarkan satu. Kembali, keluarkan yang kedua. Kembali, keluarkan yang ketiga. Tapi karena dia sudah lemas, satu gelombang lagi datang dan menarik dia ke dalam, hilang, mati. Kemudian ditemukan. Dan ada kesaksian dari seorang romo di sana dan bilang, kenapa orang ini berani menyelamatkan teman-temannya. Sejak komuni pertama, dia mengaku dosa setiap minggu dan terima komuni kudus setiap hari. Maka sekarang sebagai orang remaja, 15 tahun, dia tidak takut. Dia rela mengorbankan diri demi teman-teman. Rahasianya mengaku dosa setiap minggu. Terima komuni setiap hari. Itu adalah harapan yang besar. Tapi kita mungkin punya pikiran-pikiran lain. Saya hanya menyampaikan itu. Kalau kita kerja keras demi keselamatan kita, juga harapan lebih besar. Dan 3 poin terakhir dari bagian keempat. Maka ada 2 bahaya. Pertama, ada orang-orang yang mereka pikir bahwa otomatis secara langsung akan selamat. Maka tidak akan berusaha untuk apa-apa. Untuk menjadi sesuai dengan Tuhan Yesus ajarkan. Mereka tidak dengan sakramen, dengan apa-apa. Mereka pikir, dan itu seringkali terjadi antara orang-orang Kristen. Karena saya percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Apakah saya hidup sebagai pengikut Kristus yang baik atau tidak baik, saya berdosa atau tidak berdosa, pokoknya saya pengikut Kristus pasti selamat. Tidak tentu. Tidak tentu. Tidak perlu terlalu percaya diri. Itu namanya dalam bahasa Inggris presumption. Dalam bahasa Indonesia itu semacam kesombongan yang percaya, saya tidak perlu ini, saya tidak perlu membantu orang, saya tidak perlu berdoa. Saya sudah, pasti saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati. Seorang kudus, itu cerita dari gereja Katolik. Seorang kudus yang kudus sekali, tidak pernah berdosa. Dan apalagi dia terkenal karena tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Dan dia suka duduk untuk meditasi di bawah pohon besar. Dan satu hari pada saat dia meditasi, ada seorang anak muda yang lari-lari dan bilang, hey, pendeta, pokoknya macam bukan romo, biarawan, semacam biarawan, no?
Biarawan, bantulah aku karena mereka pikir saya membunuh orang di kampung, padahal saya tidak membunuh siapa-siapa. Saya akan sembunyikan di atas, tapi Anda siap. Ya. Datang serombongan orang dan minta tanya kepada si biarawan itu. Kamu melihat anak muda lewat ke sini, lari-lari? Ya, saya melihat. Tidak boleh bohong. Dan dia ke mana? Di atas pohon ini. Mereka segera tangkap dia, membunuh dia. Setelah itu, kelompok itu kembali ke kampung, puas. Kami sudah membunuh yang pelaku itu yang jahat. Di sana ada polisi dan bilang, kami sudah tangkap pelaku yang sebenarnya. Orang muda itu tidak berdosa. Tapi sudah dibunuh. Biarawan itu, pada saat dia meninggal, dia siap untuk pergi ke surga. Karena seluruh hidupnya, semuanya baik-baik. Dan apalagi tidak pernah bohong. Tapi di sana ternyata pintu surga tertutup. Tidak dibiarkan masuk. Kenapa saya tidak berdosa? Ada dosa. Dosa apa? Kamu mengutamakan kesombonganmu dengan hal tidak pernah bohong. Kesombongan itu membuat kamu orang yang tidak berdosa dibunuh. Itu dosa besar. Karena kamu tidak bermurah hati. Kamu tidak pikir orang lain ke neraka. Itu cerita yang sepertinya saya waktu membaca cerita ini, saya kadang-kadang lebih baik bermurah hati dan berbaik hati daripada bicara yang benar. No? Menyelamatkan jiwa orang penting sekali. Itu berarti jangan pernah berpikir bahwa kita otomatis sudah selamat. Di lain pihak ada orang yang berpikir bahwa tidak akan pernah selamat. Meskipun berdoa, meskipun mengaku dosa, dia merasa dosa-dosanya terlalu berat dan dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah selamat. Berarti orang itu tidak punya harapan sama sekali menurut dia. Padahal dia juga punya harapan. Maka itu juga di pihak lain. Yang satu pikir pasti ke surga, yang lain pikir pasti tidak ke surga. Itu adalah seorang kudus nama Santo Franciscus dari Sales. Waktu dia masih muda, dia berpikir tidak akan pernah ke surga. Dia banyak punya dosa, dan dia pikir pasti saya ke neraka. Tapi satu hari dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Dia berdoa, menangis, dia minta maaf kepada Tuhan karena dia merasa sangat-sangat berdosa. Dan sebelum selesai, dia bilang ke Tuhan Yesus di sakramen Maha Kudus, Tuhan, meskipun saya pergi ke neraka, di neraka pun aku akan mencintai kamu. Saat itu masalah selesai. Pergi dari sana, tidak lagi berpikir dia akan ke neraka. Karena dia bilang kepada Tuhan Yesus, meskipun saya ke neraka, saya akan tetap mencintai kamu. Dan kata-kata itu membuat dia santai, tenang, harapan terbuka bagi dia. Dan dia menjadi seorang kudus, Santo Franciscus dari Sales. Dan dari sana muncul kata Salesian. Dan ada tarekat Don Bosco, Salesian Don Bosco. Itu salah satu anggota saya. Itu tidak, saya tidak berdoa seperti itu. Saya punya lebih doa-doa yang lain. Tapi itu orang kudus. Karena dia belajar untuk berharap. Tentu nasihat yang terakhir yang diberikan di sini, bagaimana jalan tengah. Jalan tengah adalah saudara dan saudari
mari kita dengan rendah hati, tapi juga dengan senang hati, mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu tentang Injil, kita semua dengar homili dari Romo, kita semua bisa membaca Injil Tuhan Yesus, kata-kata dari Tuhan Yesus. Kita juga punya Bunda Maria dan teladannya, bagaimana dia juga mengikuti Tuhan Yesus. Maka mari kita mengikuti teladan itu dengan cara sederhana. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang berdiri, sekarang berdosa, tapi sekarang kita diampuni dan kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan ada orang-orang kudus bersama kita, banyak orang kudus. Ada yang lebih ikut dengan devosi kepada si ini dan itu, tapi terserah. Tapi ada begitu banyak jalan untuk berharap, untuk mengikuti Yesus dengan baik, dan itu akan membuka kepada kita jalan di surga, yaitu harapan. Dan saya pikir dengan demikian kita sudah selesai. Ada satu dua orang yang mungkin ngantuk sedikit, tapi tidak apa. Kebanyakan orang dengar sampai titik terakhir. Congratulations. Sudah selesai. Ada yang mau tanya sesuatu, ada yang mungkin merasa tidak jelas, ada sesuatu yang tidak jelas dan mau tanya, atau sudah merasa sudah lapar semua, nenek. Ya. Ada yang mau tanya silakan. Saya mungkin bisa tanya jawab, mungkin tidak bisa jawab, tapi tanya silakan. Tidak ada yang mau tanya. Berarti cukup jelas. Itu tentang harapan. Maka setiap kali kalian mulai dengan lagu-lagu sederhana dan minta sungguh-sungguh Tuhan Yesus membantu kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, itu semuanya lagu harapan, tentang harapan. Nyanyilah terus supaya kita selalu segar dan selalu percaya akan keselamatan kita. Sekian dan terima kasih. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Di sini ada. Saya mau tanya, kalau kita berdoa di Bunda Maria, di patungnya Bunda Maria itu, apa kita doanya tertuju kepada Bunda Maria atau kepada Yesus? Memang kita berdoa kepada Bunda Maria, tapi pada saat kalau kita bisa berdoa kepada Bunda Maria, Salam Maria, no? Rosario, itu langsung kepada Bunda Maria. Tapi kalau kita mulai minta, tolongnya Bunda Maria, tolonglah kami karena kami mengalami masalah, tolong ini, memang itu dari Allah. Tapi Bunda Maria sebagai pengantara. Bunda Maria adalah pengantara yang luar biasa. Maka kalau kita sudah mulai minta bantuan, mujizat, kesehatan, ini itu semuanya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, no? Dari Roh Kudus, itu dari Allah. Tapi perantaranya Bunda Maria. Tapi kalau kita berdoa atau nyanyi lagu-lagu untuk menyatakan Bunda Maria yang begitu indah, yang Bunda Maria yang kita cintai, Bunda Maria, itu kepada Bunda Maria, no? Karena jangan lupa Bunda Maria salah satu seperti kita manusia, tapi istimewa. Maka kita sungguh-sungguh merasa dekat dengan Bunda Maria dan itu memang kepada dia. Tapi kalau sudah kita mulai bisnis, dia sudah menjadi perantara. Dan memang yang membantu adalah itu. Semua orang kudus sudah menjadi perantara. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang saya bisa menjawab. Ayo, jangan malu-malu. Saya jarang-jarang ke sini, maka sekarang tanya. Tidak. Baik, kalau tidak ada lagi,
Saya berterima kasih banyak dan semoga kita semua dikuatkan dalam iman dengan harapan, dalam harapan dan kasih. Dan jangan lupa bahwa harapan kita adalah Tuhan Yesus yang disalibkan tapi yang bangkit berdiri. Dan dialah jaminan harapan kita. Amin. Terima kasih Romo Andres. Romo, Bu Ervina minta Romo Andres nyanyi. Mau lagu apa Romo? Tidak bisa. Oh tidak bisa. Saya hanya bisa bahasa Spanyol dan dengan gitar. Nggak apa-apa Romo. Bahasa Spanyol nggak apa-apa. Tapi tidak ada gitar. Tapi bukan lagu dari gereja, lagu biasa. Tapi gitar di mana? Tidak ada gitar di sini. Keyboard. Saya suka main gitar. Oh, lagu flamenco tidak bisa dengan flamenco tidak bisa. Kalau begitu nanti Romo diundang lagi. El trigo entre todas las flores ha escogido la amapola y yo cojo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola y yo cojo a mi Dolores que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poropopom, poropoporom, pero porom, poropoporom, pero porom, poropopom. Oye, di rekam ini nanti. Dengan gitar saya bisa lagu-lagu flamenco Spanyol. Iya Romo. Terima kasih. Nanti lain kali kalau suaraku lebih bagus dan kita praktek-praktek dulu bisa nyanyi bersama-sama. Baik Romo. Yang saya tahu malah lagu Makasih, rohani Romo. Next ya Romo ya. Tes. Terima kasih. Mari kita mau satukan hati. Kita sungguh bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat rohani yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami melalui anak-Mu Romo Andres mengenai pengharapan di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan dalam hidup kami. Dan biarlah kalau sebentar lagi kami memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan segala yang terbaik yang ada pada kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Boleh menjadi berkat bagi komunitas kami, boleh menjadi perkembangan dan pertumbuhan bagi komunitas Bunda Kudus ini. Segala doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau nyatakan kebaikan Tuhan, bahwa Dia sungguh baik dalam hidup kita sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih.
Saya undang untuk yang berulang tahun di bulan Februari. Di bulan Februari ada ya? Yang berulang tahun di bulan Februari siap-siap ya, nanti sebentar habis pengumuman. Kemudian yang baru pertama kali hadir di persekutuan doa Bunda Kudus, di persekutuan doa Bindoman. Baik, nanti juga maju untuk didoakan ya, biar awet. Sekarang kita mau dengarkan beberapa pengumuman, bisa ditayangkan mungkin. PD Bindoman Selasa depan tanggal 12 Maret 2024 libur dikarenakan bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Kemudian yang selanjutnya, jadi untuk Selasa depan kita libur ya, nggak ada PD, kita bertemu lagi tanggal 19 Maret. Di tanggal 19 Maret bertepatan dengan Hari Raya Santo Yosef, suami Maria. Maka tema Bindoman pada hari itu, Selasa 19 Maret adalah tentang Santo Yosef di mata wanita. Kita akan belajar dari pembicara kita yaitu Bapak Albert Wibisono. Jadi jangan lupa untuk tetap setia hadir, terus kita bertumbuh di dalam rohani kita untuk mengetahui Santo Yusuf di mata wanita. Next. Kursus Alkitab Dei Verbum hari Kamis 7 Maret tetap diadakan, yaitu temanya Kitab Keluaran. Pukul 10 secara Zoom online. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti kursus Dei Verbum boleh bergabung melalui Zoom online setiap hari Kamis, dan kebetulan Kamis 7 Maret temanya tentang Kitab Keluaran. Bunda Kudus mempunyai kelompok KUR. Jadi untuk ibu-ibu yang tertarik untuk bernyanyi, untuk berlatih lebih lagi KUR, bisa bergabung dengan kelompok KUR Bunda Kudus. Jadwal latihannya setiap hari Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Bisa menghubungi Ibu Lilih Mokhtar. Kebetulan hari ini Bu Lilinya nggak hadir, tapi ada nomor WhatsApp-nya. Nanti kalau nggak sempat nyatet bisa tanya ke tim Bunda Kudus. Selain itu, KUR dari Bunda Kudus juga melayani kalau ada pernikahan atau occasion apapun, kegiatan apapun yang membutuhkan KUR dari Bunda Kudus, bisa juga menghubungi Ibu Lili Mokhtar. Media sosial Bunda Kudus melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama yang sama, yaitu Bunda Kudus. Jadi untuk setiap daripada pertemuan kita, Persekutuan Doa Bindoman Selasa, itu dapat diikuti melalui YouTube Bunda Kudus. Sedangkan berita-berita yang lain, yang terkini dapat juga diikuti melalui Facebook, Instagram, dan juga Telegram. Persembahan kasih bisa diberikan melalui transfer rekening atas nama Setiawati Mulyo dan Erni Istiawan dengan nomor rekening BCA 464 5675674. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin memberkati Persekutuan Doa Bunda Kudus, bisa memberikan persembahan kasih melalui transfer rekening ke BCA 464567567 atas nama Setiawati Mulyo dan Erni Istiawan. Sekian pengumuman. Baik, kembali saya undang tadi yang ulang tahun di bulan Februari. Jadi sepanjang bulan Februari boleh untuk bangkit berdiri, maju ke depan. Kita akan minta didoakan dan diberkati oleh Romo juga yang pertama kali hadir persekutuan doa ini. Silakan. Romo Andres. Tiga yang berulang tahun. 4 Romo itu. 4. Ini yang pertama kali hadir Romo. Dan kemudian 3 yang baru pertama kali ini hadir. saya memberkati kedua kelompok.
Iya, betul. Dari sini, dari sana. Terserah Romo. Saya. Permisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, setiap ulang tahun, setiap kesempatan ini adalah satu kesempatan untuk menghormati juga Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya kehidupan. Biar masih muda atau sudah berumur, kita selalu harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semoga juga Tuhan memberkati keluarga kalian masing-masing dan terutama juga diberikan anugerah kesehatan, semangat, kebahagiaan. Semoga dengan kelompok dan doa di sini setiap bulan kalian bisa menjadi juga pengikut Kristus yang lebih dan lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mama saya sudah 90. Masih kalian masih muda. Nah, ini yang pertama kali ke sini. Mudah-mudahan bukan yang terakhir, ah. Ya justru itu makanya diberkati Romo biar Kita setia. memberkati Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, lalu ada pertama kali dalam segala-galanya. Semoga kalian setia pada perkumpulan doa ini. Pada Tuhan Yesus yang memanggil kalian dan Bunda Maria supaya belajar dan membantu supaya bisa setiap langkah dalam hidup kalian selalu bersama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa hari ini kita bicara tentang harapan. Ada harapan juga supaya ini bukan terakhir kali tapi terus menerus kalian akan datang, akan juga membantu orang lain dengan kehadiran kalian. Dan jangan lupa juga membawa orang-orang yang lain supaya semua orang bisa menjadi pengikut Kristus yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini kami sudah kenal di sana. Mari ibu-ibu kita mau bangkit berdiri, kita mau di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah diberkati dengan kesempatan datang ke sini. Bisa nyanyi bersama, bisa berdoa bersama, bisa dengar juga hal-hal yang baik untuk hidup rohani kita, untuk hidup sebagai pengikut Kristus yang baik. Ya Tuhan, berkatilah semua orang yang kumpul di sini, di mana orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau juga hadir. Saya yakin bahwa Engkau juga hadir dan memberkati semua orang yang ada di sini dengan cinta kasih-Mu. Berkatilah juga keluarga mereka masing-masing, supaya mereka juga bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah mereka, dan menarik juga banyak orang yang lain kepada Tuhan Yesus. Dan semoga Allah memberkati kalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari kita mau berikan yang terbaik sebagai hadiah untuk teman-teman kita yang ulang tahun ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya,
Ibu semuanya, persekutuan doa hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Tanggal 19 jangan lupa, kita mau tetap menjadikan Dia segalanya.